Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, selamat berjumpa kembali dengan channel Dunia Pesantren yang isinya adalah tentang kisah-kisah islami atau kisah-kisah seputar kepesantrenan atau kegiatan kepesantrenan. Sahabat-sahabat, semoga Allah memberikan perlindungan bagi kita semuanya, terlebih dalam keadaan wabah yang sedang marak di sekitar kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang cerita Nabi Soleh. Baiklah, kita mulai sahabat-sahabat. Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Sahabat-sahabat, kata Soleh berasal dari bahasa Arab so, lam, dan ha, dibaca soleh. Adalah seorang tokoh dalam Al-Quran, yakni seorang rasul yang diutus pada kaum Samud. Nabi Soleh dikaruniai mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu sebagai bekal dalam berdakwah. Dalam daftar 25 Nabi, Soleh alaihissalam biasanya berada di urutan kelima setelah Nabi Hud dan sebelum Nabi Ibrahim. Dalam sebuah ayat, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara-saudara mereka yaitu Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Al-A'raf ayat 73. Kisah Nabi Soleh disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kisahnya atau kaum Tsamud disebutkan dalam surah Al-A'raf 73 hingga 79, Hud 61 hingga 68, Al-Hijr 80 hingga 84, Al-Isra 59, Asy-Syu'ara ayat 141 hingga 159, An-Naml 45 hingga 53, Fussilat 17 hingga 18, Al-Qamar 23 hingga 32, dan Asy-Syams ayat 11 hingga ayat 15. Sahabat-sahabat, sebagian ulama menyebutkan bahwa silsilah Nabi Soleh adalah Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Athir bin Aram atau Iram bin Sam bin Nuh, dan bersambunglah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh diutus pada saudara sekaumnya sesama keturunan Samud yang berkuasa setelah kehancuran kaum Ad waktu awal dahulu. Disebutkan bahwa di tanah-tanah yang datar kaum Samud membangun istana-istana, sedangkan bukit-bukit dan gunung-gunung mereka pahat untuk dijadikan rumah. Di negeri kaum Samud juga terdapat kebun-kebun dan mata air yang melimpah. Nabi Soleh alaihissalam menyeru kepada kaum Samud agar menyembah Allah semata dan bertakwa kepadanya. Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya. Nabi Soleh sebenarnya merupakan salah satu orang yang dihormati di kalangan kaum Samud dan diharapkan menjadi penerus tradisi mereka. Namun para pemuka kaum Samud kecewa setelah Nabi Soleh menyeru agar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharuskan untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang sudah menjadi tradisi bagian adat mereka secara turun-temurun. Sebagian dari kaum Samud beriman kepada Nabi Soleh, sedangkan sebagian besar yang lainnya tidak mentaatinya, bahkan menentangnya, sehingga kaum Samud terbelah menjadi 2 kelompok yang saling bermusuhan. Pemimpin dari pengikut Soleh adalah Junda bin Amru bin Mahlah bin Lubaid bin Jawas, dan dia merupakan salah satu pemuka kaum Samud. Beberapa tokoh lain juga berkeinginan untuk mengikuti Nabi Soleh, tetapi Zu'aib bin Amru bin Lubaid al-Habbab dan Rabbab bin Su'ar bin Julmas yang merupakan pemuka kaum Samud penentang Nabi Soleh menghalang-halangi niatan mereka. Nabi Soleh juga mengajak sepupunya Junda bin Syihab agar mengikuti ajarannya, tetapi Zu'ab dan Rubab mencegahnya. Oleh para penentangnya, Nabi Soleh kemudian dituduh sebagai orang yang terkena sihir. Mereka juga tidak menerima bila utusan Allah hanyalah manusia biasa seperti mereka, sehingga Soleh dianggap pendusta dan orang yang sombong. Para penentangnya juga menuntut agar Soleh menunjukkan mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Para mufassir menyebutkan bahwa saat kaum Sabun berkumpul di suatu lembah,
Nabi Saleh mendatangi mereka dan menyampaikan ajakannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penentangnya kemudian menentang agar Saleh bisa mengeluarkan seekor unta betina dari batu yang besar yang mereka tunjuk sebagai bukti kerasulannya, juga agar mereka mau mengimani ajarannya. Nabi Saleh kemudian berdoa kepada Allah, kemudian keluarlah unta betina sesuai ciri-ciri yang dituntut kaumnya dari batu besar yang mereka tunjuk. Setelah melihat mukjizat tersebut, banyak yang beriman kepada Nabi Saleh, tapi masih banyak pula yang belum beriman, tetap menentangnya. Setelahnya, penggunaan sumber air kaum Samud digilir setiap harinya antara penduduk dengan unta tersebut. Saat para penduduk mendapat giliran mengambil air, unta tersebut tidak bisa meminum air. Saat hari giliran unta tersebut menggunakan sumber air, para penduduk tidak diperkenankan menggunakan sumber air. Sebagian pendapat menyatakan bahwa penduduk sudah mengambil air untuk persediaan mereka pada hari sebelumnya. Pendapat lain menyatakan bahwa saat penduduk tidak boleh menggunakan sumber air, mereka memeras susu unta tersebut sebagai gantinya. Saleh juga mengingatkan kaumnya untuk tidak mengganggu unta tersebut karena jika dilakukan dapat mendatangkan siksa yang sangat pedih. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan tersebut berlangsung sangat lama dan para penentang Saleh pada akhirnya bertekad membunuh unta tersebut. Di antara mereka terdapat 2 orang perempuan yang mendorong rencana tersebut. Wanita pertama bernama Saduq binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar. Dia bersedia menyerahkan dirinya bagi sepupunya Misra bin Mahraj bin Mahya jika dia berhasil membunuh unta tersebut. Wanita kedua adalah istri Zu'ab, Unaizah binti Hunaim bin Mujlaz, sebutannya Ummu Gummah. Unaizah dan Zu'ab memiliki 4 anak perempuan dan menawarkan pada Qadaf bin Salif agar dia memilih dari keempat anaknya jika berhasil membunuh unta Saleh. Qudar dan Misra kemudian mengajak 7 orang lainnya dan akhirnya membunuh unta betina tersebut. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai keberadaan anak dari unta tersebut, tapi beberapa ulama menjelaskan bahwa saat induknya dibunuh, anak unta tersebut lari ke bukit dan melenguh dengan kencang sebanyak 3 kali. Ada yang mengatakan bahwa unta Saleh sudah berada di antara kaum Samud sebelum Qudar bin Salif lahir. Qudar tumbuh dengan pesat dan saat bayi rambutnya beruban pada hari Jumat. Demikian dengan rambut para pembunuh unta yang lain. Di hari yang berbeda pada bulan yang sama, Qudar kemudian tumbuh menjadi sosok yang dihormati bahkan oleh para pemuka kaum Samud. Setelah berhasil membunuh unta betina tersebut, para penentang Saleh menentangnya untuk mendatangkan azab yang dia ancamkan. Saleh kemudian memberikan peringatan pada mereka untuk bersukaria selama 3 hari. Meski telah mendapat peringatan, para penentangnya kemudian berusaha lebih jauh dengan berencana membunuh Saleh itu sendiri dan keluarganya. Mereka berencana membunuhnya secara tiba-tiba pada malam hari, kemudian akan mengelak dan mengaku tidak mengetahui apapun bila ahli waris dan kerabat Saleh berusaha menuntut balas. Allah kemudian mengirimkan batu-batu untuk membunuh mereka. Pada hari Kamis, hari pertama masa penangguhan, wajah para penentang Saleh menjadi berwarna kuning. Sorenya mereka berkata, "Bukankah telah berlalu 1 hari dari hari yang dijanjikan?" Hari kedua wajah mereka menjadi merah. Sorenya mereka mengatakan, "Bukankah telah berlalu 2 hari dari hari yang dijanjikan?" Pada hari ketiga wajah mereka menjadi hitam. Sorenya mereka berkata, "Bukankah telah berlalu waktu yang telah ditentukan?" Azab yang diterima kaum Samud penentang Saleh sebagaimana yang termaktub dalam beberapa surah Al-Quran adalah gempa, suara keras yang mengguntur, sambaran petir. Itu 3 azab pada kaum Samud. Ada beberapa pendapat mengenai tepatnya waktu kedatangan azab yang menghancurkan kaum Samud penentang Saleh. Hamka menjelaskan, pada petang hari ketiga, pada saat itu terdengarlah suara pekik yang amat hebat. Pecahlah telinga dan perut yang mendengarnya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa azab datang pada hari keempat setelah matahari terbit. Wajah mereka menjadi gosong pada saat itu. Kemudian datang suara keras dari langit dan goncangan dahsyat dari bumi. Para penentang Saleh dan kaum Samud kemudian mati bergelimpangan dan menjadi mayat-mayat di rumah mereka sendiri.
disebutkan bahwa tidak ada penentang saleh yang selamat kecuali seorang budak perempuan bernama Kalbah binti As-Sawq. Tatkala melihat azab, dia kemudian lari sekencang-kencangnya hingga sampai ke salah satu perkampungan Arab dan menceritakan mengenai hal yang terjadi pada kaumnya. Namun setelah diberi minum salah seorang warga perkampungan tersebut, dia tewas seketika. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang dari kaum Samud yang tidak terkena azab pada saat kejadian, yakni seorang laki-laki bernama Abu Righal yang sedang berada di Al-Haram Mekah. Namun saat keluar dari wilayah Al-Haram, dia juga ditimpa azab seperti kaumnya. Saleh dan kaum Samud yang beriman selamat dari kejadian tersebut. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan kehidupan Saleh setelahnya. Ada yang mengatakan bahwa dia dan pengikutnya pindah ke daerah Ramallah di kawasan Palestina. Pendapat lain menyatakan bahwa mereka pindah ke Al-Haram Makkah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Saleh termasuk salah satu nabi dan rasul dalam Islam. Sebagaimana para rasul yang lain, Saleh menyerukan agar kaumnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berbagai sesembahan yang lain. Dia juga merupakan satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Dalam agama Bahai, Saleh dipandang sebagai orang suci. Keberadaan Saleh tidak terdapat dalam Tanakh, kitab suci Yahudi, maupun Alkitab, kitab suci agama Kristen. Kaum Samud selanjutnya adalah salah satu peradaban kuno di Arab. Mereka adalah keturunan Samud yang dikatakan merupakan cicit Sam, salah satu putra Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar. Mereka tinggal di Al-Hijr atau Hegra Haifa dalam sumber Yunani kuno. Tempat tersebut terletak di kawasan pegunungan di semenanjung Arab bagian utara antara Hijaz dan Tabuk. Tempat tersebut kemudian dinamai Madain Saleh. Bahasa Arabnya adalah Madainu Saleh, yang bernama kota Saleh. Ada beberapa bukti bahwa sebagaimana kaum Ad, kaum Thamud juga berasal dari semenanjung Arab Selatan, tetapi kemudian mereka berpindah ke utara setelah lenyapnya kaum Thamud yang asli. Robert Howland berpendapat bahwa nama mereka kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok baru lainnya yang mendiami wilayah tersebut. Sisa-sisa arkeologis Madain Saleh sering dibandingkan dengan Petra, ibu kota Nabat, yang terletak 500 km atau 310 mil barat laut Madain Saleh. Sahabat-sahabat, itu sedikit cerita atau kisah tentang Nabi Saleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semakin terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita menentang, maka Allah pun akan memberikan peringatan kepada kita semuanya, seperti umat-umat terdahulu yang Allah kasih nikmat kepada yang beriman dan Allah kasih azab kepada orang-orang yang menentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat, sebelum kita berpisah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dunia Pesantren. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan khilaf, semoga dimaklumi. Sahabat-sahabat, baik, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.